Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di konten CPNS, di mana di sini saya ngobrol sama teman-teman saya terkait pengalaman mereka ketika mendaftar atau berjuang di proses tes CPNS. Dan sekarang saya sudah bersama teman saya, namanya adalah Pak Agus Suliswanto, dan beliau ini adalah orang yang pernah saya bahas sedikit di video sebelumnya bahwa saya punya teman yang mana dia selalu ikut tes dan sering gagal, dan dia mulai tes dari awal fresh graduate, dari awal lulus sampai akhirnya dia baru berhasil ketika usianya menginjak 34 tahun gitu. Dan di sini sudah ada Pak Agus Suliswanto, guru matematika. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Kowi. Iya, gimana, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Jadi langsung aja Pak. Jadi banyak nih viewer saya ini yang mereka itu seusia dengan Bapak, bahkan ada yang masih di bawah, masih sekitar 29, 30, tapi belum apa-apa udah menyerah karena melihat pesaingnya itu, waduh, rata-rata anak muda kan. Nah, ini melihat dari perjuangan sampean ini. Kan guru matematika ini udah jelas, apalagi pesaingnya anak muda. Tetapi di usia sampean yang sudah 30 lebih itu, yang hampir di ujung masa masa perjuangan intinya ya. Iya, iya. Tapi sampean malah bisa menaklukkan anak-anak muda dan tanpa sertifikat pendidik, bener ya? Betul, tanpa Tanpa sertifikat. kartu sakti, Tanpa. asli murni. Nah, mungkin bisa diceritakan nih dari awal perjuangannya dulu, tes pertama kali di tahun berapa, kemudian gimananya gitu biar menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Monggo, bagus. Oke, terima kasih Pak Kowi untuk waktunya. Jadi saya pertama kali tes itu waktu lulus kuliah, kira-kira tahun 2013. Nah, waktu itu saya di Jombang tidak ada matematika, jadi saya ikut di Malang waktu itu Pak Kowi. Masih tes tulis ya. Masih tes tulis, Jadi belum belum CAT, oke, belum CAT. belum CAT, masih kertas itu ya. Belum, masih kertas ya. Jadi masih urak-urak KBCan itu masih diurak-urak. Nah, itu di Malang itu. Waktu itu kalau saya nggak salah ada passing grade. Terus dari tiga itu ya, TIU, TKP sama lupa saya satunya waktu ya. TKW, TWK ya. TWK. Itu totalnya harus 270-an lah. Hmm. Jadi saya waktu itu sudah di atasnya cuma 290-an. Oh, Dapat nilai 290, sudah di atas passing grade. passing grade. Cuma masih kalah dengan yang lain. Heeh. Tes yang pertama kali ya itu saya mungkin masih awal gitu ya. Jadi masih belum belum tahu soal-soalnya, masih pertama kali di usia saya yang masih 26 tahun. 26 tahun itu Itu yang pertama. setelah lulus dari kuliah itu ya. Ya, itu Heeh. yang pertama itu. Terus tes Kemudian yang kedua. kedua, kira saya sudah ngajar di swasta waktu itu, kira-kira tahun 2015. Saya tesnya masih ingat di SMK Negeri 3 Jombang. Sudah mulai pertama kali CAT, jadi sudah di komputer. Nah, itu juga ada passing grade-nya keseluruhan, jadi nggak satu-satu seperti sekarang ya. Hmm. Terus 80 berapa gitu. Saya mendapatkan skor, masih ingat saya 324. Lumayan tinggi Dari berarti ya. tiga keseluruhan tuh. Ya, lumayan tinggi, tapi tetap nggak lolos. Karena yang lulus 370 waktu itu. Oh, tapi yang paling Saya tinggi yang banyak. lolos, ya. Heeh. Cuma saya yang lulus itu 370, masih yang kedua, jadi masih harus berjuang lagi. Tapi Heeh. nilai sudah meningkat lah. Heeh. Dari 290 sampai 324. Iya, Itu yang dari kedua. Yang ketiga 2018. 2018 waktu itu matematika enggak ada, cuma adanya di sekolah Mojo Agung, SKB kalau nggak saya namanya, bukan sekolah kok, tempat oh. paguyuban mengajar itu loh. Heeh. Cuma ada dua di Ngoro sama di Mojo Agung. Enggak matematika toh, itu semua pendidikan di situ. Jadi ada matematikanya, saya masuk ikut, cuma tidak lulus lagi gara-gara TK kepribadian waktu itu. Oh, Hanya itu satu toh, sudah passing grade-nya ini sudah nilainya sudah passing grade-nya sudah per item ya itu. per item. Oh, Jadi itu saya nggak lulus di yang kepribadian pokoknya intinya. TKP. TKP ya. Waktu itu saya mendapatkan 126, tapi itunya 142. Jadi masih kurang jauh TKP-nya. Hmm. Nah, kemudian tidak patah arang saya. Kemudian yang keempat, ketika di usia saya yang ke-33 tahun. Hmm. Nah, ini saya lolos alhamdulillah. Untuk tes itu awalnya lolos peringkat 2, kemudian SKB-nya peringkat 1.
Waktu tes SKB Itu usia ya. 34 ya, ketika ada penundaan karena COVID dulu itu ya. Oh ya, betul, penundaan. Jadi awalnya 33, cuma setelah lulus jadi 34 itu gara-gara Covid mundur 1 tahun itu. Iya. Nah, ini yang paling menarik nih. Kan banyak banyak viewerku ini yang dia itu udah pernah gagal 2 kali, itu udah merasa nggak ada harapan. Bahkan yang baru gagal 1 kali aja udah merasa menyerah melihat pesaingnya itu muda-muda semua. Nah, dari sampean dulu ketika gagal, pernah nggak sih mengalami yang namanya frustasi, kemudian gimana caranya membangkitkan semangat kembali untuk yakin ikut kompetisi ini, ikut tes ini agar nanti bisa mendapatkan hasil gitu, walaupun harus gagal berkali-kali dan sampai akhirnya sampean bisa berhasil. Ya, kegagalan saya di 2018 itu karena saya terlalu meremehkan yang TKP, Pak Kowi. Oh Jadi iya saya iya. merasa mantap di TIU dan untuk TWK-nya saya juga sudah belajar untuk wawasan kebangsaannya. Tapi saya yang TKP itu kan 54321 skornya, semuanya Ha-ha. dapat nilai. Nah, saya meremehkan itu, saya nggak belajar soal-soal pelatihan soal itu. Hmm. Jadi saya itu minim sekali di situ. Kemudian di 2019 saya mencoba untuk bangkit, saya belajar yang TKP itu tadi. Di soal-soal dari YouTube, dari mana saja itu saya belajar dan saya tahu strateginya untuk TKP. Jadi lumayan tinggi alhamdulillah TKP untuk yang lolos ini 2019 ini. Berarti yang Jadi bikin gagal itu karena meremehkan. betul, Ini saya yang meremehkan waktu iya, itu. ini yang Ya, terjadi ya, di banyak orang-orang uh, yang juga meremehkan sih, nganggap ini enteng, nganggap ini alah, ya, kita awur-awuran aja nanti pasti dapat nilai bagus gitu. ya. Tapi pernah nggak ngerasa frustasi gitu akhirnya nggak pengen ikut lagi gitu, pernah nggak? Sempat frustasi di tes yang kedua. Saya sudah waktu 2015 saya ikut yang kedua itu frustasi. Heeh. Terus gak pengen ikut lagi. Paling ini permainan orang-orang atas gitu saya. Oh gitu. Paling kayak duit gitu mikirnya sih gitu Pak Owi. Iya iya. Mikirnya ngono wes. Terus dari 2018 kok kata teman-teman ini gak iso diiku soalnya wis pusat di Sistem satu pintu. iya sudah Satu transparan pintu. gitu ya. Di BKN kan satu pintu daftarnya lewat gitu-gitu nggak Hmm. bisa itu. Nah saya mencoba lagi 2018 itu. Hmm. Awalnya 2015 itu sudah nggak pengen ikut lagi ketika yang tes yang kedua dan saya ikut yang ketiga itu dan gagal di TKP. Baru yang keempat akhirnya berhasil Baru yang ya. keempat akhirnya berhasil. Itu tes yang terakhir itu istilahnya ya. Tes yang untuk di saya yang terakhir nih Iya, karena kalau itu setelah udah itu sudah ada lagi CPNS. ya kalau Sudah ganti walaupun perangkat, masih ada ya. tetap 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 nggak sangat sedikit peluangnya. iya. Ya betul. Terus waktu yang berhasil itu kira-kira dulu belajarnya dari apa aja nih sampean? Apakah ikut Oh, bimbel atau ya. belajar dari rumah aja udah cukup? Saya belajar dari rumah. Kebetulan saya aktif di media sosial. Saya lihat YouTube-nya Hah. orang-orang yang berhasil itu saya lihat. Jadi seandainya sampean berhasil duluan, saya pasti lihat itu sampean Pak Boy. Jadi saya lihat-lihat YouTube orang yang berhasil itu. Soal-soalnya apa-apa itu saya lihat di Heeh. sana. Jadi dia nge-share. Iya, Jadi iya. waktu itu saya kan SMP ya, matematika SMP. Saya belajarnya itu soal-soal ternyata yang di kuliah itu karena soal di kuliah matematika kuliah itu banyak keluar. Hmm. Saya belajar di kuliah itu ternyata yang keluar itu SMA, soal SMA semua, yang Hmm. matematika, yang SKB-nya. Dan ternyata Hmm. itu yang pas saya ngajar di SMA itu saya ngajar kelas 11 itu banyak yang keluar. Kebetulan juga guru Alhamdulillah ya waktu kebetulan itu ya. ya. Ada Kebetulan manfaatnya jadi guru ada gitu. manfaatnya ya. Saya ngajar kelas 11 3 tahun dah. Soalnya kebetulan yang keluar di kelas 11 semua. Kelas 10 sedikit, kelas 12 sedikitnya di SMA itu. Jadi memang Kayak gitu. memang cara-cara untuk belajar di rumah, belajar dari orang yang sudah menjadi PNS itu cara yang sering dilakukan oleh banyak orang dan sering berhasil gitu. Karena Ya, memang betul, kita Pak. belajarnya langsung akurat istilahnya. Karena kan yang Ya, ngajarin juga PNS langsung ngasih tahu cara-caranya dan nggak terlalu banyak yang kita pelajari, kita belajarnya ya cukup secukupnya gitu. ya, betul, Pak. Selain belajar nih, kira-kira Pak Agus ngapain aja gitu? Karena kalau Oh iya. belajar kan pesaingnya juga pasti belajar dong. Oh iya. Apalagi yang muda-muda itu pasti belajar, nggak mungkin belajar. Pasti ada Jadi faktor X yang mendukung agar mungkin Pak Agus mendapatkan soal yang sesuai dengan hasil belajarnya Pak Agus gitu, sehingga akhirnya menjadikan sampean mendapatkan nilai tertinggi saat itu. Mungkin ada amalan apa gitu bisa dibocorin buat teman-teman. untuk sebelum tes SKD ya tentunya minta doa restu orang tua yang pertama. Hmm. Jadi yang pertama itu harus minta doa restu orang tua dulu. Jadi saya ke ibu kemudian bapak, wis le iki kok tak dongakno gitu. Jadi doa orang tua itu sangat penting menurut saya. Kemudian Betul. yang kedua doa dari istri. Kebetulan saya sudah menikah, punya anak satu, ada doa istri, kemudian mertua dan saudara saya punya emas di Jakarta, saya hubungi, besok saya tes gitu. Jadi minta doa-doa orang sekeliling itu penting sekali. Selain kita juga berdoa
sendiri. Jadi saya sholat malam waktu itu. Jadi Rutinitasnya sholat satu malam. minggu saya seminggu sebelum tes SKD sama SKB sholat malam. Itu sholat apa? Sholat hajat ataukah Sholat, sholat tahajud? sholat tahajud dan hajat. Ya, tahajud Oh dan gitu hajat. ya. Dua rakaat, dua rakaat. Gitu. Dua rakaat berarti Ya, satu kali salam gitu ya. ya, sholat betul Pak Boy. Kemudian selain selain kebiasaan untuk sholat itu ada yang lain mungkin? Mungkin saat mengerjakan atau saat berangkat ke lokasi sambil baca apa gitu. Oh ya, unik sekali nih. Kalau saya waktu berangkat SKB itu sudah saya tenangkan. Jadi pokoknya jangan gugup ya, tenang. Betul. Nah, tiba-tiba di jalan saya lihat orang jatuh dari sepeda, beruak gitu. Di jalan yang sepi itu. Godaan itu. Tidak ada yang menolong. Hah, terus? Saya waktu itu hampir sudah mau berangkat. Nah, waktunya mepet. Tapi saya sempatkan, berhenti dulu lah. Nggak ada orang. Jadi orangnya saya pinggirkan sepedanya, saya suruh istirahat, kemudian saya kasih minum. Nah, kemudian saya berangkat lagi. Orang yang saya lihat kakinya enggak apa-apa, cuma berdarah ya. Hah? Tapi ya, jadi pikiran saya sudah tenang, sudah itu fokus lagi gara-gara lihat darah itu tadi. Tapi saya yakin wis ini enggak apa-apa, ini perjuangan ini. Jadi itu tadi. Di jalan itu ada orang jatuh di tengah sawah ya Allah. Sampean tolong akhirnya. Iya. Saya pinggirkan. Bisa Bedanya, jadi itu bisa jadi kalau ini aku berusaha untuk berpikir liar ya. Bisa jadi itu godaan yang dikirim oleh Tuhan kepada sampean. Kira-kira sampean lebih mentingin dunia ataukah kemanusiaan atau akhirat gitu. Mungkin iya. kalau sampean nggak peduli sama yang jatuh tadi, mungkin loh ya. Mungkin nggak akan bisa berhasil mungkin. Tapi karena sampean lebih mengutamakan kemanusiaan atau kebaikan, akhirnya mungkin itu yang membuat sampean salah satu berkah gitu loh. Karena Ya. kata banyak guru saya sih, orang mendoakan tuh tidak harus berupa kalimat nyata, cukup berupa istilah Jawanya itu krentek ati wis merasa seneng gitu, udah berupa doa kebaikan untuk yang membuat seneng gitu. Jangan-jangan malaikat yang itu yang Lah tidak ada apa-apa loh, kejeglong orangnya. Iya. Saya lihat dari jauh, loh, berawak terus tiba ya Allah, terus dewe. Saya posisi tenang jadi gak tenang, Pak. Lihat darah tadi. Kalau istilahnya orang dulu tuh malaikat yang mendo-mendo dadi menungso. Jadi nguji menungso sing ate berjuang, ngetes arek iki berjuange krana lillahi taala ta krana dunya gitu. Itu terus pengalaman unik lagi sebelum SKD ini. Tadi kan SKB ya. Iya, tadi sebelum SKB. SKD, itu saya sudah mencoba tenang. Anak saya itu minta ke Borobudur mainan itu, Pak. Oh iya, swalayan Borobudur. Swalayan ya. Ketemu teman saya namanya salah satu teman putri ya, dulu kenal di SMA swasta, sekarang sudah pindah. Jadi dia juga ikut di stasi yang saya lamar. Dan dia gitu. sudah bersertifikasi. Waduh. Itu musuh yang susah dikalahkan ya, yang sudah punya kartu sakti itu. Gak ikut PNS, ikut Bu, di mana? Di SMP Negeri 2 Terongan. Loh, podo. Saya lihat, loh, beliaunya sudah sertifikasi. Tapi waktu SKD beliaunya peringkat 5, alhamdulillah. Untung aja gitu. Kalau seandainya masuk 3 besar, ya saya sudah ya udah, ya tebal wassalam karena udah kartu sakti. Wis tinggal berdoa saja, saya wis ada yang sertifikasi, berdoa wis muga 3 besar, dan beliaunya tahun depan lah, bukan tahun ini ya. Doanya gitu ya. Iya. Terpaksa berdoa seperti itu agar ya. Dan akhirnya juga tergabul gitu. Mungkin saat ketika mengerjakan soal ada nggak mungkin komat kamit lisannya gitu, baca-baca. Oh iya, waktu SKB itu ada 5 soal matematika dan waktu kurang 1 menit. Terus? Dan matematika itu panjang-panjang itu soal cerita semua itu. Terus diawur? Nah, bukan diawur. Bismillah, Pak. Bismillah, ya. Mana itu? Diawur sambil. Ngawurnya sama Bismillah, ya. Iya. Betul. Jadi. Terus pokoknya tatak gitu. Betul. Nah, soal cerita, gak nutut waktu 1 menit kurang 5. Sama sih. Soal 100 menit ya. Aku juga dulu gitu kok. Ketika aku membaca itu bisa, tapi nyari jawaban juga masih belum nemu juga jawaban yang aku yakin mantep gitu ya. Akhirnya ya solusi terakhir aku minta pertolongan dari Tuhan dan juga para malaikatnya melalui lafal-lafal kalamullah gitu. Dengan harapan ketika soal itu soal 5 soal itu saya kerjakan di belakang. Saya tahu kalau itu lama. Kalau ada yang ingat soalnya, untuk yang matematika mungkin tahu ya, orang-orang matematika, soal SPLTV. Jadi 3 variabel. Itu lama sekali ngitungnya. Iya. Jadi butuh waktu 3 menitan 1 soal. Nah itu kurang 5 lah ya, lucu nah. Jadi saya tembak aja. Bismillah.
Iya, jadi intinya hampir hampir serupa dengan apa yang saya alami, yang dialami teman-teman saya di obrolan yang sebelumnya juga, bahwa semua itu kita lakukan atas dasar restu terlebih dahulu. Jadi harus pamit ke keluarga, minta doa ke keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Kemudian berdoa, banyak cara untuk berdoa. Bisa memakai cara saya yang sudah saya sharekan, bisa memakai caranya Ya, dari Pak Agus. Yang jelas itu adalah bagian dari ikhtiar yang tujuannya adalah sama. Dan betul. yang terpenting niatnya harus ditata. Pak Agus ini tadi bercerita tentang hal yang sangat menarik bagi bagi saya. Dia di jalan diuji kemanusiaannya gitu. Kira-kira dia lebih pentingin kemanusiaan atau duniawi nih. Kalau seumpama tidak ditolong, cuek aja berangkat ke lokasi karena harus tes, mungkin akan berbeda hasilnya. Mungkin hari ini Betul. tidak akan duduk di satker Ya, negeri yang sekarang sedang Pak Agus tempati, mungkin gitu ya. Jadi intinya jangan lupa untuk berbuat baik, jangan lupa untuk peduli terhadap sesama. Intinya begitu, dan kuncinya tenang. Itu ya Pak Agus ya. ya betul. Kuncinya Ketenangan tenang. kuncinya Pak Boy. Kita Jadi belajar kerjakan di apapun tenang betul. ya. Kita belajar dimanapun, melalui siapapun, bagaimanapun, kalau kita nggak tenang ya udah hilang semua hasil belajar kita, Ya, ya kan? betul. Kalau kita Ya, blank Pak. belajarnya, iya blank. Jadi kalau kalau aku sih, kalau waktu belajar, aku kalau udah paham ya udah, aku tidak berusaha Betul. memaksa agar lebih paham, enggak, karena itu malah membuatku menjadi semakin tegang. Aku gitu Betul. Pak. Jadi satu hari saya sebelum SKP itu sudah ada belajar Pak Boy. Iya Saya betul, malah belajar malah bingung soal-soal yang lain nambah. Aduh, kaget. betul aku Jadi juga gitu. sebelum satu hari sebelum SKP saya nggak lihat buku. Iya Sudah betul. lahir dua hari sebelumnya. Iya, aku juga gitu karena Saya coba refreshing dan tenang. betul, refreshing. Jadi ketika aku percaya, ketika semua informasi sudah aku transformasi ke otakku gitu, udah tersimpan dengan baik. Tugasku adalah menjaganya agar tidak amburadul, Betul. agar tidak hilang. Dengan apa? Ya dengan menenangkan diri. Nonton film, Ya, main game gitu kan. betul. Ya, nonton film. Hangout gitu kan, atau kemana gitu. Kalau kita belajar terus, aduh, semakin belajar semakin tegang. Betul. Iya. Semakin muncul soal-soal yang lain. Ter- Kalau matematika gitu. iya. Terus sekarang gimana nih perasaannya setelah udah diangkat? Apalagi di sisi lain di tahun ini sudah gak ada CPNS, adanya P3K. Jadi bagi kita sih sangat bersyukur banget gitu. Nah, Ya, yang betul Pak. dirasakan oleh sampean itu gimana Pak? Ya, saya bersyukur sekali karena di usia saya yang ke-33 menginjak ke-34 waktu itu diterima. Ya, bersyukur karena sekarang juga nggak ada CPNS lagi, Pak. Syukurnya sangat bersyukur sekali. Mungkin untuk ada pesan kepada para pejuang CPNS yang tahun ini mau bertarung gitu. Tidak hanya pejuang CPNS tapi juga pejuang P3K gitu. Mungkin ada 3K pesan ya. gitu untuk teman-teman Eh, yang nonton. ya intinya jangan meremehkan soal, sering latihan gitu ya. Jadi harus sering latihan soal-soal untuk yang lalu-lalu atau yang untuk kisi-kisi yang dikeluarkan P3K kan beda sama kita, Pak. Oh gitu ya. Jadi itu harus belajar. Paling nggak kita tahu soalnya kayak gimana. Di YouTube juga banyak, di channel-channel yang juga banyak. Kita sering belajar, kemudian berdoa, gitu intinya. Dan tenang ketika mengerjakan, itu kuncinya. Sip. Kuncinya tenang. Kalau belajar saya yakin semuanya belajar. Kalau berdoa semuanya pasti berdoa, saya yakin. Cuman bedanya adalah siapa yang tegang dan siapa yang tenang. Kuncinya adalah tenang. Berapapun pesaingnya, kalau kita tenang, ya pasti kita bisa melewati. Kalau kita punya pesaing cuma 5 tapi kita tegang, ya udah tetap kita akan kalah. Jadi musuh sebenarnya kalau bagi saya bukan pesaing, tapi diri kita sendiri. Gimana caranya bisa mengolah Ya, ketenangan di dalam jiwa. Kira-kira itu. ya, betul, Pak. Oke Pak Agus, thank you untuk Ya, kisahnya gitu ya. ya, sama-sama. Mudah-mudahan dengan apa yang sampai ceritakan ini di usia 34 ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang usianya mungkin di usia yang sama, di batas kepala yang sama, yaitu 30-an gitu. Intinya tidak perlu menyerah. Tetap perang aja sebelum genderang perang berhenti. Berhentinya kan Betul. Ya, usia 35. 35 kan ya. Jadi sebelum usia 35 ya udah tetap perang aja gitu kan ya. Toh tesnya Ya, betul. gratis. Kita anggap aja kalau kasih tes ya kita sambil tulin lah, sambil bermain gitu ya. Jadi ya intinya biar biar kita tetap enjoy, tenang gitu. Thank you Pak Agus. Mudah-mudahan Oke. berkah untuk profesi barunya hari ini, Amin, bisa amin. berkah untuk sampean, untuk keluarga juga ya. Dan juga untuk Amin, teman-teman Pak. semuanya yang akan berjuang, saya doakan semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik, dan silakan bisa belajar melalui siapapun dan mulai manapun. Intinya olah ketenangan, dan juga jangan lupa tetap kepedulian kemanusiaan kita tetap harus kita pakai. Intinya begitu. Thank you udah nonton
obrolan kita berdua dan kita jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.